P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa. Juga ada Pak Mas AHY. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Soal Cawapres, kalau Nasdem, dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang gak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Nah, ini perkiraan Nasdem. Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti yang saya katakan tadi. Hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran. Kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah, nanti saya akan sampai di mana. Mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada karena mungkin saya tidak akan ke sana. Atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat, bukan sekarang. Mengalir aja. Karena mengalir kan? Kalau mengalir kita lihat aja dulu. Iya. Nasdem, emang Mahfud mau jadi cawapres Anies? Dikutip dari Detik News Jakarta, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku sepaham dengan usulan Anies Baswedan diduetkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di 2024. Namun, dia mempertanyakan apakah Mahfud MD bakal mau jadi cawapres dari Anies. Sepakat, bibit Anies Mahfud itu saling mengisi, sama-sama punya pengalaman, integritas, religi, dan anti korupsi, ujar Ahmad Ali saat dihubungi Senin 10 April. Ali mengatakan partainya tak mempermasalahkan usulan itu. Saat ditanyakan terkait besarnya peluang Mahfud MD menjadi sosok cawapres, Ali menyerahkan hal itu ke Anies. Tergantung Anies, kami Nasdem setuju-setuju saja, ungkap Ali. Emang Bang Mahfud mau jadi cawapres Anies, imbuhnya. Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Politik Didik J. Rahbini merespon pandangan budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot yang bicara potensi Mahfud MD jadi cawapres di 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres di 2024. Terakhir, Mahfud MD adalah bakal calon wakil presiden dari Pilpres 2019 yang didukung Ketua Umum PDIP. Sudah siap dengan seragam putih, tetapi takdir masih belum berpihak kepadanya. Hanya dalam beberapa menit terakhir, Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin karena lobi-lobi partai yang alot dan terpedot dari partainya sendiri, ujar Rektor Universitas Paramadina ini. Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai hal itu sah-sah saja. Alasan yang diungkap Eros pun, kata Didik, terbilang masuk akal. Namun menurut Didik, usulan duet Ganjar Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak, sebab lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres. Jadi nama Mahfud mengemuka kembali akhir-akhir ini, tetapi usulan seperti ini tidak mudah karena lobi partai sulit ditebak untuk calon wakil presiden. Bahkan untuk calon presiden sekalipun, usulan ini terlalu awal dan bahkan terlalu cair. Tetapi demokrasi boleh siapapun mengusulkan nama siapapun, apalagi yang mengusulkan adalah tokoh seperti Eros, ucapnya.
Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies Mahfud lebih memungkinkan dibanding Mahfud jadi cawapres dari capres yang diusung PDIP. Jika masuk ranah PDIP, tidak mudah Mahfud pun bisa menjadi alternatif sebagai pendamping Anies dengan alasan yang sama, yakni anti korupsi. Keduanya alternatif pasangan Anies Mahfud merupakan mesin double gardan untuk memberantas korupsi yang mendarah daging di negeri ini, ujarnya. Alin mengatakan partainya tak mempermasalahkan usulan itu. Saat ditanyakan terkait besarnya peluang Mahfud MD menjadi sosok cawapres, Alin menyerahkan hal itu ke Anies. Tergantung Anies, kami Nasdem setuju-setuju saja, ungkap Ali. Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Politik Didik J. Rahbini merespon pandangan budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot yang bicara potensi Mahfud MD jadi cawapres di 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres di 2024. Terakhir, Mahfud MD adalah bakal calon wakil presiden dari Pilpres 2019 yang didukung Ketua Umum PDIP. Sudah siap dengan seragam putih, tetapi takdir masih belum berpihak kepadanya. Hanya dalam beberapa menit terakhir, Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin karena lobi-lobi partai yang alot dan terpedot dari partainya sendiri, ujar Rektor Universitas Paramadina ini. Jadi, nama Mahfud mengemuka kembali akhir-akhir ini, tetapi usulan seperti ini tidak mudah karena lobi partai sulit ditebak untuk calon wakil presiden. Bahkan untuk calon presiden sekalipun, usulan ini terlalu awal dan bahkan terlalu cair. Tetapi demokrasi boleh siapapun mengusulkan nama siapapun, apalagi yang mengusulkan adalah tokoh seperti Eros, ucapnya. Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies Mahfud lebih memungkinkan dibanding Mahfud jadi cawapres dari capres yang diusung PDIP. Jika masuk ranah PDIP, tidak mudah Mahfud pun bisa menjadi alternatif sebagai pendamping Anies dengan alasan yang sama, yakni anti korupsi. Keduanya alternatif pasangan Anies Mahfud merupakan mesin double gardan untuk memberantas korupsi yang mendarah daging di negeri ini, ujarnya. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku sepaham dengan usulan Anies Baswedan diduetkan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di 2024. Namun, dia mempertanyakan apakah Mahfud MD bakal mau jadi cawapres dari Anies. Sepakat, bibit Anies Mahfud itu saling mengisi, sama-sama punya pengalaman, integritas, religi, dan anti korupsi, ujar Ahmad Ali saat dihubungi Senin 10 April.